Perkenalkan, nama saya Purnama Ningrum, NIM 1786206055 dari Pendidikan Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Kali ini saya akan menyampaikan seminar proposal presentasi secara mandiri, yaitu yang berjudul Analisis Kemalasan Sosial ditinjau dari intensitas penggunaan gadget, studi kasus pada siswa SD kelas 5 di MIM Bandar 1. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdapat identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, untuk identifikasi masalahnya yang pertama yaitu meningkatnya kemalasan sosial siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, di zaman sekarang ini siswa banyak yang mengalami kendala seperti ini. Yang kedua yaitu siswa kurang berkontribusi pada saat kerja kelompok dan lebih mengandalkan temannya. Dilihat dari lingkungan rumah saya sendiri, jika ada siswa belajar kelompok, maka dalam satu kelompok itu ada yang dominan dan ada yang tidak mengerjakan. Yang ketiga yaitu siswa lebih mementingkan gadget daripada lingkungan sekitar. Di masa pandemi seperti ini tidak lepas dari gadget. Tetapi sebagai orang tua kita harus membatasi bagaimana siswa itu memakai gadget dengan porsinya. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, saya mempunyai rumusan masalah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu bagaimana intensitas penggunaan gadget siswa kelas 5 di MIM Bandar 1. Yang kedua, bagaimana tingkat kemalasan sosial siswa kelas 5 MIM Bandar 1 ditinjau dari intensitas penggunaan gadget. Bab 2, landasan teori. Kajian teori yaitu teori perkembangan anak. Dalam teori perkembangan anak ini terdapat 3 poin, yaitu teori perkembangan kognitif, teori perkembangan sosial, dan teori perkembangan emosional. Nah, dalam kajian teori ini saya menggunakan beberapa tokoh atau teori. Yang pertama yaitu Hergenhan and Matthew Olson, yaitu tahun 2010, halaman 325. Yang kedua, Surya, tahun 2003, halaman 57. Yang ketiga yaitu Matt Jarvis, tahun 2011, halaman 149 sampai 150. Yang terakhir yaitu Sugiono, tahun 2005. Kajian teori yang kedua yaitu kemalasan sosial. Nah, dalam kemalasan sosial ini terdapat aspek-aspek kemalasan sosial, indikator kemalasan sosial, dan pengertian kemalasan sosial. Nah, tokoh atau teori dalam kemalasan sosial ini yaitu Sarlito, tahun 2012, Meyers, tahun 2012, Jasawala, tahun 2009, Hell and Baswell, yaitu tahun 2012, Hidayatullah, tahun 2016, halaman 12. Yang ketiga yaitu gadget. Teori yang saya gunakan yaitu Hidayatullah 2016, halaman 12, Ibid 2013, halaman 12, Fadilah 2015, dan Kotler tahun 2007. Yang keempat yaitu intensitas penggunaan gadget. Teori yang saya gunakan yaitu dari Rosalia tahun 2017, Nur Widiawati tahun 2013, Krisnawati tahun 2012, dan Junianto tahun 2017. Nah, untuk penelitian yang relevan yaitu Fauzia Farida tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu pengaruh disiplin dan intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kembang Bahu, Lamongan. Yang kedua yaitu Triana Gusti Asih 2019 dengan judul penelitian yaitu hubungan antara student engagement dengan social loving pada siswa SMP Negeri 3 Kebasen.
Kerangka berpikirnya seperti di bawah ini yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, masalah kemalasan sosial siswa ditinjau dari intensitas penggunaan gadget. Nah, masalah ini saya dapat karena anak-anak di lingkungan sekitar rumah saya mengalami hal tersebut. Yang kedua, fokus penelitian yaitu kemalasan sosial siswa. Teori pendukung yaitu teori perkembangan kognitif, teori perkembangan emosional, dan teori perkembangan sosial. Nah, kajian yang penelitian yang relevan yang seperti yang saya sebutkan tadi yaitu pengaruh disiplin dan intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kembang Bau Lamongan. Yang kedua yaitu hubungan antara student engageman dengan social loving pada siswa SMP Negeri 3 Kebasen. Nah, solusi yang dapat saya sampaikan yaitu orang tua harus mendampingi anak dalam menggunakan gadget dan menuntun anak untuk melakukan hal yang baru agar tidak hanya terpaku dengan gadget. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Intensitas penggunaan gadget berdampak pada kemalasan sosial siswa. Harus bijak dalam memberikan fasilitas gadget kepada anak. Nah, sebagai orang tua kita harus tidak hanya memfasilitasi gadget kepada anak, tapi kita harus juga Pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana intensitas penggunaan gadget siswa kelas tinggi di MIM Bandar 1. Nah, yang kedua, bagaimana tingkat kemalasan sosial siswa kelas tinggi di MIM Bandar 1 ditinjau dari intensitas penggunaan gadget. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Nah, bila ada teknik pengumpulan data yang kurang maka akan ditambahkan. Yang kedua yaitu keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan menggunakan uji kredibilitas atau validasi internal. Uji kredibilitas dalam kualitatif dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Nah, jika pengamat memerlukan waktu lebih panjang untuk melakukan penelitian, dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. Yang kedua yaitu peningkatan ketekunan. Dalam penelitian ini, ketekunan adalah salah satu kunci untuk berhasil melakukan penelitian ini. Yang ketiga yaitu triangulasi. Yang keempat, diskusi dengan teman. Yang kelima, menggunakan bahan referensi. Kisi-kisi instrumen yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama, variabel pertama, kemalasan sosial. Nah, aspek dari kemalasan sosial ini yaitu sikap siswa yang mencerminkan kemalasan sosial saat kerja kelompok. Yang kedua, usaha siswa dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok. Dan yang ketiga yaitu siswa cenderung pasif. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, dokumentasi, wawancara. Yang diwawancara yaitu guru dan siswa. Variabel yang kedua yaitu intensitas penggunaan gadget. Aspeknya yaitu penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari, ketergantungan dengan gadget, pengawasan orang tua terhadap anak yang menggunakan gadget. Nah, teknik atau sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Yang diwawancaranya adalah orang tua. Yang dapat saya sampaikan, jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.